Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bertiga ingin mempresentasikan tentang APD alat pelindung diri, tugas perkuliahan dari Bapak dosen. Untuk anggota kami yaitu yang pertama E2 Adina Abror, NPM 20105011092, 2 Grigori Handani 201 050 1103, 3 Ahmad Sipa Kurniawan 201 050 1122. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dilanjutkan oleh saudara E2. Terima kasih. A. Identifikasi potensi bahaya di home industry CMAXI Allocasting. Identifikasi potensi bahaya dilakukan dengan cara memperhatikan aktivitas pada tiap-tiap divisi untuk mendeteksi bahaya apa saja dan menilai resiko yang ada di home industry CMAXI Allocasting. Identifikasi bahaya dilakukan di tempat divisi dimulai dari gudang, yaitu bertanggung jawab dalam proses penyediaan aluminium bekas atau plat mobil sebagai bahan baku untuk diolah menjadi barang jadi. Pengecoran, yaitu bertugas untuk meleburkan dan mencetak aluminium. Teknisi, yaitu dalam menambahkan aksesoris pada barang yang sudah dicetak, dan finishing, yaitu bertugas dalam menghaluskan produk hingga siap untuk didistribusikan. B. Pengendalian risiko di home industry CMAXI Allocasting. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada pihak manajemen, produksi, dan teknisi, adapun hasil identifikasi dan penilaian risiko yang telah dilakukan, penulis memberikan rekomendasi pencegahan dan pengendalian sebagai berikut. A. Faktor bahaya lingkungan. Bahaya lingkungan ditemukan di bagian produksi, yaitu pada proses pendistribusian oli menggunakan katrol melalui pipa bawah tanah menuju ke blower di dekat tungku atau furnace. Potensi bahaya pada proses ini dikategorikan medium dengan nilai probability 2 dan severity 3 dengan nilai tingkat risiko adalah 6 yang dikategorikan medium atau perlu direncanakan. Pengaruh oli atau limbah B3 terhadap lingkungan dengan karakteristik yang dimilikinya yang bersifat toksik, reaktif, dan korosif. Penanganan bahan berbahaya dan beracun B3 menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun adalah bahan yang karena sifat atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Adapun untuk pengendalian tambahan yang bisa dilakukan adalah penggunaan pipa besi yang aman dan sesuai dengan standar, melakukan pengecekan pipa secara berskala, dan pengecekan lainnya meliputi pemeriksaan lingkungan kerja, bahan, peralatan, dan sistem, melakukan pengawasan secara berkala untuk mengidentifikasi setiap kelainan yang terjadi seperti kebocoran, melakukan pengecekan kualitas tanah maupun air untuk melihat apakah tanah dan air terkontaminasi, melakukan pelatihan bagi karyawan dalam penanggulangan keadaan darurat yang dilakukan minimal 2 kali dalam setahun, bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP, menggunakan APD secara konsisten. Izin melanjutkan untuk bagian B, yaitu bahaya fisik. Bahaya fisik banyak ditemukan pada pekerjaan bagian pengecoran, gerinda, maupun pembubutan. Potensi bahaya fisik dapat berupa kebisingan, cuaca kerja, maupun penerangan atau pencahayaan. Potensi bahaya yaitu merusak pendengaran, dehidrasi pada pekerja, maupun mengganggu proses produksi. Adapun untuk pengendalian tambahan yang dilakukan adalah
melakukan kontrol terhadap suhu udara dan kelembapan ruangan baik di dalam maupun di luar ruangan, membuat exhaust fan, menyediakan air putih yang dicampur garam, pengaturan jam bekerja atau istirahat, penggunaan pakaian yang nyaman dan longgar, penyediaan kotak P3K, training perilaku aman bekerja, bekerja sesuai SOP, safety tag, melakukan pembersihan debu secara manual dengan disapu, disekop, dan dibuang ke penampung. Bila memungkinkan, melakukan 7 penangkap debu dengan dus kolektor, melakukan pemantauan oleh koordinator produksi terhadap pekerja. Inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja harus dilakukan secara berkala, meliputi pemeriksaan lingkungan kerja, bahan peralatan, dan sistem. Sosialisasi mengenai APD dengan tindakan tegas pada pekerja, penggunaan APD konsisten seperti masker, sarung tangan, kacamata, karpluk, dan sepatu. C. Faktor bahaya kimia. Bahaya kebocoran gas terdapat pada pekerjaan yang menggunakan gas sebagai media penghasil energi. Tabung LPG diletakkan di bagian produksi home industry. C. Maxi alio casting. Jumlah tabung LPG ada 8 buah. Untuk berat 50 kg sebanyak 5 buah dan berat 20 kg sebanyak buah. Tabung LPG ini beresiko tinggi apabila pemasangan tabung gas tidak aman, memicu terjadinya ledakan bahkan kebakaran. Menurut IKE 2012, dalam analisis potensi resiko keselamatan liquid oleum gas LPG, frekuensi kecelakaan kebakaran dan ledakan pada tabung gas LPG tergolong cukup tinggi. Adapun pengandaian tambahan yaitu 1. Melakukan 8 program pemeliharaan dengan mengecek dengan rutin kondisi gas. 2. Melakukan kegiatan dalam penanggulangan keadaan darurat. 3. Melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP. 4. Memberikan rambu peringatan. 5. Memberikan rambu peringatan K3 seperti bahaya tekanan gas. 6. Inspeksi K3 harus dilakukan secara teratur, meliputi pemeriksaan seluruh kondisi lingkungan, bahan, dan peralatan. 7. Menyediakan kotak P3K. 8. Menggunakan APD, masker, dan sepatu. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Ahmad Syifa Kurniawan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan meneruskan yaitu D. Faktor bahaya biologi. Faktor bahaya biologi bisa disebabkan oleh bakteri, jamur, maupun virus. Berdasarkan penelitian Della tahun 2012 tentang analisis resiko keselamatan dan kesehatan kerja di penyamakan kulit E, menyebutkan bahwa biologi berpotensi menimbulkan infeksi akibat kerja seperti bakteri dan virus. Adapun pengendalian tambahan yaitu menyediakan beberapa gelas di setiap penyediaan air minum, di mana penyediaan gelas umum dan khusus. Khusus yaitu untuk pekerja yang memiliki penyakit tertentu, batuk atau TBC, supaya tidak menularkan kepada pekerja yang lainnya. Pemberian label pada gelas khusus dan umum dan melakukan pengecekan kesehatan terhadap pekerja. Yang E. Bahaya ekonomis. Selanjutnya yaitu bahaya ergonomi. Bahaya ergonomi yang terdapat pada pekerjaan yang melakukan pengangkatan bahan baku dari mobil ke ruang bahan baku secara manual, pengambilan coran dan penuangannya, pemindahan material atau produk jadi ke gudang. Dalam penelitian tentang identifikasi bahaya dan penilaian risiko keselamatan dan kesehatan kerja di Uji PT SK Keris Banten menyajikan bahwa pekerjaan manual seperti mengangkat beban dan melakukan secara berulang-ulang dapat mengakibatkan tegangan tubuh, dan adapun untuk pengendalian tambahan yang bisa dilakukan adalah yaitu proses pengangkatan bahan baku secara manual diganti menjadi penggunaan troli, melakukan pengaturan jam kerja atau istirahat, penyediaan air minum yang dicampur garam, bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP, training perilaku aman bekerja, safety tag,
penyediaan kotak P3K, melakukan pemantauan oleh koordinator produksi, penggunaan APD secara konsisten seperti sarung tangan, masker, dan sepatu safety. Terus selanjutnya C. Penjelasan mengapa APD tersebut diperlukan oleh industri tersebut. Yang pertama, APD dibutuhkan oleh para pekerja untuk menjaga keamanan dan keselamatan di lingkungan kerja yang penuh risiko. Hal ini karena ada banyak potensi bahaya di lingkungan kerja, misalnya kejatuhan benda berat, terluka oleh mesin produksi, atau terpapar bahan kimia. Perusahaan perlu melakukan pengendalian untuk membantu para pekerja terhindar dari cedera, penyakit, dan potensi bahaya lainnya di lingkungan kerja. Untuk melindungi pekerja dari bahaya di tempat kerja, perusahaan juga perlu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. D. Fungsi dari APD tersebut. Yang pertama, pakaian pelindung. Pakaian pelindung digunakan untuk melindungi badan sebagian atau seluruh bagian badan dan pakaian yang dikenakan pekerja dari bahaya temperatur panas atau dingin yang ekstrim, pajaan api, dan benda-benda panas, percikan bahan kimia, cairan, dan logam panas, uap panas, atau dengan benturan dengan mesin, peralatan, dan bahan tergores, radiasi, zat kimia, dan mikrobiologi. Yang kedua, safety helm, yaitu APD yang berfungsi untuk melindungi kepala dari bahaya seperti kejatuhan benda-benda, terbentur benda keras yang dapat membahayakan kepala saat bekerja. Yang ketiga, safety shoes, yaitu APD yang berfungsi untuk melindungi kaki dari bahaya seperti tertimpa benda-benda berat, terkena benda-benda tajam, tertumpah bahan-bahan kimia yang dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang keempat, yaitu sarung tangan, yaitu APD yang berfungsi untuk melindungi tangan dari bahaya pada saat bekerja sehingga terhindar dari cedera tangan seperti teriris, tergores, ataupun terkena bahan-bahan kimia. Terus yang kelima, kacamata pengaman, yaitu APD yang berfungsi untuk melindungi mata dari bahaya yang dapat mengganggu mata seperti masuknya debu, radiasi, percikan bahan kimia yang dapat berakibat fatal seperti kebutaan. Terus yang keenam, penutup telinga, yaitu APD yang berfungsi untuk melindungi telinga dari bahaya seperti kebisingan pada saat bekerja. Terus yang ketujuh, masker, yaitu APD yang berfungsi untuk menyaring udara yang akan dihirup pada saat bekerja sehingga tidak membahayakan pernapasan. Yang terakhir yaitu pelindung wajah, itu APD yang berfungsi untuk melindungi wajah agar tidak terkena benda-benda berbahaya dan bahan-bahan kimia. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata atau kalimat yang kurang efektif, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.